Sampai dikatakan oleh Allah, orang biasa dikatakan abid. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang alim ini derajatnya, tingginya luar biasa. Wa fadailul ilmi wa ahli la tuhsa. Kemudian memang keutamaan ilmu ini dan keutamaan orang-orang yang ahli ilmu atau ulama itu tidak diragukan lagi, tak bisa dihitung satu persatu. Wa kitabullah wa sunnatu rasulih wa asarus salafis salih masyhurah. Banyak di kitab Al-Qur'an, banyak dari sunnah Rasulullah, banyak ucapan ulama-ulama salaf dulu yang terkenal wa ma'rufah fi dzalika wal kutub maskhunatun biya akni bi fadhailil ilmi wal ulama. Banyak kitab-kitab yang dicetak yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Aliyun radhiyallahu an. Sayyidina Ali radhiyallahu an ini pernah berkata, asal muasalnya cerita ini adalah ketika Rasulullah berpidato di hadapan para umat manusia, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah gudangnya ilmu, Ali adalah pintunya. Artinya isyarah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang kepingin belajar ilmu agama, siapa saja yang mau tanya tentang agama Islam, tentang rahasia-rahasia ilahi, ya, tentang kehebatan-kehebatan Islam, tanyalah kepada Ali. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena Sayyidina Ali mulai kecil ikut Rasulullah, masuk Islam mulai umur 10 tahun. Bahkan kemana Rasulullah pergi, kemana Rasulullah ada acara, Ali ini seperti anaknya sendiri. Sampai diambil menantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu pemberian dari Allah lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, disampaikan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika ada masalah apapun, itu tentang masalah keluarga, tentang masalah keuangan, tentang masalah makan sehari-hari, tentang apapun, tanyanya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ceritanya Sayyidina Ali sangat panjang sekali, panjang, ya. Paling banyak sendiri Sayyidina Ali. Jadi ketika ketemu dengan Jibril, gitu, ketika gitu, ada adegan-adegan sandiwara yang lucu-lucu, ini Sayyidina Ali ini. Nah ini Sayyidina Ali ini karena dikatakan oleh Rasulullah, Ali adalah pintu ilmu. Itu ada namanya kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu kelompok yang misah diri. Jadi zaman apa namanya? Zaman itu sudah memang ada, ya. Kelompok yang apa namanya? Yang seneng sama Sayyidina Ali saja semua dikafir-kafirkan. Itu yang saya ketahui, itu namanya kelompok Syiah. Ada juga kelompok yang tidak mau dengan Sayyidina Ali, tidak mau dengan keluarga. Dianggapnya kalau keluarga ini apa termasuk zaman Soeharto apa namanya? Kalau keluarga sendiri yang diangkat jadi pejabat itu apa namanya? Kroni, ya. Kroninya enggak boleh. Itu kelompok Khawarij ini. Lah kelompok yang selamat itu kelompok yang tengah-tengah, ya, bukan Khawarij, bukan Syiah, tapi tengah-tengahnya namanya ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah begitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kelompok Khawarij ini sakit hati. Hasadu Aliyan. Semuanya pada benci dengan Sayyidina Ali. Wastama'a asyratu nafarin min kibarihim. Akhirnya ada 10 ustadz atau 10 kiai, gitu, dari kelompok Khawarij ini berunding.
Ali cah kemarin anak masih kecil, nggak ngerti apa-apa kok diangkat menjadi babul anak mati babu pintunya ilmu. Gini aja, ayo kita orang 10 ini sepakat datang ke rumahnya Ali, ya, Sayyidina Ali, tanya kita. Pokok kita harus pertanyaan yang sama, kita dengar nanti jawabannya Ali ini bener atau enggak. Ya. Kalau jawabannya Ali ini beda-beda, masuk akal, kita terima. Berarti dia memang betul-betul pintu ilmu. Akan tetapi, ya, kalau jawabannya luput, ya wailah, hati-hati katanya. Akhirnya yang satu bertanya, ya Ali, labbaik, al-ilmu awil mal ayyuhuma afdal. Bagus mana? Ilmu dengan harta, api endi? Kowe kai ilmu karo kai duit pilih endi? Lek umume wong saiki kowe kai ilmu apa kai duit kira-kira? Nah, lek wong saiki pilih endi ilmu karo duit? Baik mana di sisi Allah ilmu dengan uang, dengan harta? Sayyidina Ali tenang. Oh, gitu. Al-ilmu afdalu. Kenapa? Limadha? Al-ilmu li'anna al-ilma mirasul anbiya wal mala wa innal mala mirasu Qarun wa Syaddad wa Fir'aun. Ilmu itu warisan para nabi. Kalau harta warisannya Raja Qarun, Raja Syaddad, Raja Fir'aun. Ngerti kamu? Wah, bagus. Oke. Ayo, ente yang kedua tanya. Ya Ali, al-ilmu afdalu amil mal? Al-ilmu afdal. Limadha? Li'annal ilma yahrusuka wal malu tahrusuhu, kata Sayyidina Ali. Karena kalau kau punya ilmu, ilmu akan menjaga dirimu. Tapi kau kalau punya harta, engkau yang menjaga harta. Betul enggak? Ya, betul. Yang ketiga maju lagi tanya, ya Ali, bagus mana ilmu dengan harta? Sayyidina Ali menjawab, li sahibil mali aduwun kasir wali sahibil ilmi sodikun kasir. Ketahuilah, saya katakan bahwa ilmu lebih utama. Karena apa? Orang kalau banyak harta, banyak musuh. Tapi kalau orang banyak ilmu, banyak kawan. Yang keempat maju bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, dijawab oleh Sayyidina Ali. Idza sarrafta minal mal fa innahu yanqus wa idza sarrafta minal ilmi fa innahu yazid. Ilmu apa itu harta kalau kau belanjakan mesti berkurang. Punya harta kau buat belanja kurang, bahkan kadang-kadang tekor. Nah, jadi artinya hartanya berkurang. Tapi kalau ilmu kau belanjakan, kau tularkan, kau ajarkan, tidak kurang, malah bertambah. Katanya orang Arab waktu itu, masuk akal ini. Ajib ini jawaban Ali ini. Yang kelima tanya lagi, bagaimana Ali? Dijawab oleh Sayyidina Ali, sahibul mal yud'a bismil bukhli wal lum wa sahibul ilmi yud'a bismil idami wal kiram. Kalau orang punya harta, makin kaya,
pasti banyak yang menyebut orang ini pelit, orang ini bakhil, orang ini kurang ajar. Ya. Jadi gue kalau Nusewu ada pabrik rokok gudang garam terbesar di dunia gitu. Atau pabrik Sritek terbesar di Jawa Tengah umpamanya. Tanya tangga itu yang sekitar pabrik, bagaimana ada pabrik ini kok dapat untung apa? Tidak ada untungnya belas, orangnya itu pelit mesti gitu ya. Akan tapi lain, kalau orang punya ilmu, semakin tua semakin banyak ilmunya dipanggil oleh orang lain dengan kata-kata kiram wal idham. Jadi mau ceramah, mau idham ya kepada yang terhormat al-mukarram wal mu'azzam al-karim Ibnul Karim, disebutnya itu bapaknya Katut Ibnul Karim juga ya. Bapaknya Pak Tani malah Al-Karim Ibnul Karim ini. Ini orang hebat, bapaknya orang hebat. Nomor 6. Dijawab pula oleh Sayyidina Ali, al-malu yukhfadu minas sariq. Al-malu yukhfadu minas sariq wal ilmu la yukhfad. Kalau harta, kata Sayyidina Ali itu dijaga, takut nanti ada yang mencuri. Jadi kalau kau mau pergi atau kau pergi bawa hartamu kau kawal. Bawa uang kau kawal, pakai polisi, pakai sewa polisi, pakai sewa bodyguard. Tapi kalau kau punya ilmu, orang-orang yang berilmu tidak butuh penjagaan, tidak butuh pengawasan. Nanti orang apalan Quran biar tidak lupa, disediani mic sebelah kanan, itu disediani salon sebelah kiri, atau disediani HP tempel sini, tempel sini. Itulah orang masih belajar. Kalau sudah punya ilmu, tidak perlu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 7 dijawab pula oleh Sayyidina Ali. Dijawab oleh Sayyidina Ali, sahibul mal yuhasabu yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yushafi'u yaumal qiyamah. Kalau orang harta terlalu banyak, nanti di akhirat dihisab paling lama. Berarti semua sudah masuk surga, ini sih dihitung terus tidak selesai. Nanti kalau penjelasannya nih tanya ODW sama orang bersangkutan. Wasahibul ilmi yushafi'u yaumal qiyamah. Tapi kalau orang-orang yang punya ilmu, yang hafal Al-Quran, yang ngerti agama, itu justru bisa memberi syafaat, bisa memberi pertolongan keluarganya, santrinya, umatnya, dan lain sebagainya. Yang nomor 9, Sayyidina Ali ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Dijawab oleh Sayyidina Ali, al-malu yandarisu bitulil muqsi wa mururiz zaman wal ilmu la yandarisu wa la yabla, kata Sayyidina Ali ya. Kalau harta ditimbun, didiamkan, mesti tambah lama, makin bosok, makin rusak. Lain dengan ilmu. Kalau ilmu semakin diamalkan, semakin lama, semakin tua, semakin nikmat, tidak akan hilang, tidak akan lenyap, tidak akan rusak. Nomor terakhir, ada lagi tidak jawaban kira-kira? Ada lagi. Kenapa Ali kau milih ilmu daripada duit, daripada uang, daripada harta? Al-malu yuqsil qalba wal ilmu yunawwirul qalba. Harta
itu menjadikan hati ini keras. Wongku mesti angger ngamukan, meripate melotot, ya, semaunya sendiri, ya. Itu mesti sebabnya itu karena ujung-ujungnya urusan duit, urusan harta, urusan dunia. Jadi kalau harta ini bisa menjadikan hati ini keras, ya, tapi ilmu menjadikan hati ini terang bening. Ini yang berkaitan dengan ucapannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya. Mila sekali lagi, kalau Sayyidina Ali ditanya tentang masalah ilmu, jawabannya sampai seperti detail seperti itu. Maka ujung-ujungnya, terakhirnya para orang-orang Khawarij tadi itu mengucapkan Sayyidina Ali memang manusia super, manusia pertama, ya, manusia yang paling dicintai, disayang, diagung-agungkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, wa'lam annal alima alladzi la ya'malu bi ilmihi maslubul fadilah. Wa'lam lan ngerti sira annal alima ing satemene wong kang alim, alladzi la ya'malu kang ora ngamalaken bi ilmi kelawan ilmune, iku maslubul fadilati, wong kang den rusak fadilahe, wong kang den rusak keutamaane. Jadi kalau orang alim ngerti agama tapi kok tidak mengamalkan, umpamanya alim ngerti sholat itu wajib tapi enggak sholat, umpamanya itu. Jadi karena pernah mondok, pernah belajar, pernah dibimbing kiai, tapi rambutnya juga diwarna-warni, umpamanya gitu, sampai kedenger adzan juga ndak sembahyang, dengar panggilan Allah ndak ada perhatian. Ini namanya alim tadi tidak mengamalkan. Sementara kata Habib Abdullah Al-Haddad, orang seperti itu yang tadinya fadilahnya, derajatnya tinggi luar biasa, sementara kanggo orang yang selama belum mengamalkan ini, fadilahnya tuh dikembalikan oleh Allah, gitu, dibalik oleh Allah. Wala yambaghi lahu ayyaghtarra bima warada anillahi wa an rasulihi fi fadlil ilmi. Maka kalau orang walaupun alim tapi belum mengamalkan, jangan tertarik dengan keutamaan yang dari Allah, dari Rasulnya, dari Sayyidina Ali tadi. Jadi artinya nek kowe urung ngamalkan ilmu agama, jangan sampai kowe pidato memasukkan dirimu seakan-akan kau sudah berada di situ. Ya. Kau ngamalkan tenanan apa urung? Urung ngamalkan ojo memasukkan dirimu, wah berarti saya ini termasuk orang yang mendapat warisannya Rasulullah, wah berarti saya ini orang yang hebat karena saya berilmu. Ojo ngono, gitu. Wa yuhimu nafsahu annahu dakhilun fi dzalika. Ojo pisan-pisan kowe ngira-ngira awakmu mlebu ning kono, sebab kowe wis rumangsa duwe ilmu, padahal min ghairi amalin, tanpa amal. Jangan, hati-hati, ya. Jadi memang kelebihannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, gitu, memang hampir mirip dengan Imam Ghazali. Jadi orang yang bodoh juga dapat ilmu, orang yang jadi ustadz ya perlu didandani dapat ilmu juga, orang yang sekelas wali pun itu juga dapat gerojokan ilmu. Jadi orang belajar, orang ngaji ini Masya Allah fadilah luar biasa, ya. Jadi sing bodoh tadi pinter, sing
pinter tambah gena ya, sing amale rada mencong-mencong bisa utuh kembali ya, yang sudah utuh kembali dapat grojokan ilmu baru insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Pokok kowe kabeh umatku kowe belajar sing oke sing tenanan sakarepmu, pokok belajar ilmu apa ae anggere ana manfaate bagus. Nah, kan tetapi peringatan dari saya, ilmu sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah sehingga kamu benar-benar mengamalkan setelah punya ilmu. Memang perlunya ada ilmu untuk diamalkan. Wakola ini menakut-nakuti orang-orang biar tidak teledor. Wah, punya ilmu nanti menyamakan dengan wali. Wah, kalau kamu ini tingkatannya kecil, kamu ini yang harus puasa, kamu ini harus sholat. Kalau orang seperti saya ini tidak sholat nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa-apa, malah poso-poso udut. Wah, edan ya, bahaya ini. Sampai ngomong, kalau kamu kencing kau harus cuci, kalau saya kencing tidak dosa cuci tidak apa-apa. Wong saya ini ulama, wong saya ini habib, wong saya ini cucunya, saya ini yang punya, ya aja ngono ya. Bila ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Manizdada ilman, barang siapa bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah hidayahnya, lam yazdad minallah, maka tidak menambahkan kepada Allah illa bu'dan, kecuali tambah jauhnya. Jadi orang semakin tambah pinter, tambah alim, tapi kok amalnya tambah karat-karit, hidayahnya kok tidak masuk. Makin hari makin tua, makin tambah umur, nggak tambah dekat kepada Allah, tambah jauh. Makan garam banyak, pengalaman banyak, tapi tambah sombongnya banyak, ibadahnya kacau. Mulai sekarang itu yang nusewu, kalau dikatakan kenakalan remaja sama kenakalan mak-mak, itu yang nakal tuh mak-mak apa remaja kira-kira sekarang? Sing biasanya selfie, gambar ngene, irungnya dikasih rambut kucing, itu anak-anak apa mak-mak gitu. Sing di mana tempat wow foto, ketemu artis foto, ketemu orang ganteng foto. Ini padha ambek nyepeleke bojo ae to. Dadi koyo-koyo karo bojone ku gelo. Petuk wong ganteng jejer. Wah, aku wis tau foto karo wong ganteng. Lek karo bojoku aku semblenger delok. Ngono kira-kira. Terus nanti les ngono dipamerkan auratnya di mana, masyaallah. Saiki wis tambah tua, tambah dak karuan, tambah diladuk. Naudzubillah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah umur, tambah hidayahnya. Allahumma mulane Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Rabbi, ya zidni ilma, tambahkanlah untukku ilmu. Warzuqni, dan berilah rezeki aku fahma, bisa paham. Ya. Allahumma amin. Dapat ilmu sedikit paham. Baca wirid, paham. Baca ayat kursi, paham. Baca doa, paham. Baca kunut, paham. Masuk, tembus. Ya. Tapi nek ndak paham, ndak tembus-tembus. Wa inna ma saral ilmu bitilkal manzilatir rafi'ah indallahi ma fihi minal manfaatil ammah li jami'i ibadillah. Sesungguhnya ilmu akan memperoleh pelakunya derajat yang tinggi
akan membawa manfaat yang besar, memperoleh kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Karena apa? Satu, ada manfaat yang dia dirasakan. Di antaranya ada manfaat yang luar biasa, yang umum buat semua hamba Allah. Jadi kalau orang punya ilmu, setiap orang-orang hamba Allah mendengarkan rasanya nikmat, ya. Rasanya enak, ada pencerahan, ada kesusahan, ada solusi. Jadi dicari orang-orang berilmu ini. Wa idza lam yamtafi'il alimu bi ilmihi fi nafsihi fa kaifa yantafi'u bi ghairahu. Maka ketika orang alim tadi ilmunya tidak memberi manfaat kepada dirinya sendiri, maka bagaimana mungkin bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Ya. Maka pentingnya punya ilmu, derajatnya yang tinggi, itu pertama manfaat buat dirinya sendiri, kemudian tentunya kalau sudah manfaat buat dirinya sendiri diamalkan, orang lain juga mendapat manfaat yang banyak. Nah, karena manfaatnya buat diri sendiri itu luar biasa, manfaat buat orang lain itu luar biasa, maka disinilah derajatnya orang alim di atas segala-galanya. Fa'rif min hahuna butlanal fadila fi haqqi man ya'lamu wa lam ya'mal. Maka penjelasan dari saya ini, fahamilah bahwasanya titik temunya orang-orang yang akan memperoleh kedudukan yang tinggi adalah ketika punya ilmu dan diamalkan. Batal karomah dari Allah, batal keutamaan dari Allah ketika orang yang merasa punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Allahumma ja'alna minal ulama'i al-amilina bi ulumihim, Allahumma amin. Terakhir, waqad qala alaihi salatu wassalam asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmih. Nah, ini jadi orang kalau jadi ulama itu biar hati-hati ya, biar tidak sombong, biar hatinya selalu suci, gitu. Akhirnya ini, jadi ini memang ini dalil ini buat ulama. Jangan dalil ini orang bodoh yang dalil. Pak Kiai, apa boleh? Sama tak kandani. Hadis Rasulullah mengatakan, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi ilmi. Itu santri kurang ajar namanya itu. Wani ngelawan karo kiai. Jadi kadang-kadang ya toh, orang sekarang ini tidak ngerti dalil itu buat santri atau buat kiai. Ya. Atau buat orang ikramud duyuf, gitu. Ikramud duyuf itu ada dalil yang buat tamu, ada dalil buat sahibul bait. Lele tamu mertamu, assalamualaikum Pak Ustadz, assalamualaikum Kang. Saya datang dari jauh, saya ini tamu. Saya ini harus kau muliakan. Wah, ya tidak benar ya. Semestinya ya kalau kita ketamuan, saya punya keyakinan atau kita punya keyakinan bahwa mulia tamu ini pahalanya besar. Maka aku harus memuliakan tamu. Bukan yang mengharuskan tamunya malah suruh. Nah, ya gini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pelajaran. Ini buat orang alim ini. Awas. Katanya Rasulullah SAW, manusia yang paling berat siksaannya kelak pada hari kiamat adalah orang alim yang ilmunya tidak bermanfaat. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Kata Rasulullah gitu. Wa kana alaihi salatu wassalam yasta'idzu billahi min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Maka Rasulullah SAW ketika berdoa ya begitu juga. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa qalbin la yakhsha. Ya. Jadi Rasulullah sendiri setiap doa, ya Allah, saya minta perlindungan darimu ya Allah, jauhkanlah aku
dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak kau angkat, tidak kau terima, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Inilah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.